Sejumlah remaja putri yang masih mengenakan baju lebaran ini sengaja merekam saat menyeberang jembatan gantung di desa Luip Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak. Saat asik merekam, tiba-tiba tali seling jembatan putus sehingga menyebabkan 15 orang terjun ke sungai. Diduga kejadian ini akibat jembatan yang biasa digunakan untuk penyeberangan peziarah ini tak kuat menahan beban serta sudah lapuk. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, 15 korban menderita luka di kepala dan tangan serta trauma. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pria Mbak tangan punten. Enggak ya namanya. Hari pertama Lebaran, petugas Damkar Bondowoso harus mengevakuasi cincin di jari Rahmatun Nazila, 30 tahun, warga Tenggarang, Bondowoso. Cincin yang dipakai di jari tengah tangan kanan korban sulit untuk dikeluarkan sehingga jarinya membengkak. Petugas pun harus memotong cincin dengan alat pemotong mini. Proses evakuasi sempat berjalan alot akibat cincin logam cukup tebal. Namun setelah kurang lebih 10 menit, cincin bisa dipotong dan dilepaskan. Sementara korban tidak menderita luka apapun. Akibat kejadian ini, petugas menghimbau warga untuk selalu memeriksa cincin sehingga kejadian serupa tidak terulang. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amrul, iNews melaporkan. Tebing setinggi 10 meter ini tiba-tiba longsor di jalur selatan perbukitan Piket 0, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Longsor langsung menutup badan jalan penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang dan menyebabkan kendaraan tidak bisa melintas. Akibat peristiwa ini, ratusan kendaraan terjebak macet hingga berjam-jam di jalur Lumajang-Malang via jalur selatan. Selain mengakibatkan kemacetan, longsor juga membuat jalan licin sehingga banyak pengendara yang tergelincir. Akibat longsor, pengendara diminta bersabar lantaran arus lalu lintas diberlakukan sistem buka tutup. Sementara di sepanjang jalur perbukitan Piket 0 terdapat 3 titik rawan longsor. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Hanya karena masalah baju lebaran, seorang pria di Kabupaten Waikanan, Lampung tega menghabisi nyawa saudara kembarnya. Kedua saudara kembar itu sempat terlibat duel hingga mengakibatkan korban tewas dengan luka senjata tajam. SH, 29 tahun, warga Kampung Negeri Mulia, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, Lampung, hanya tertunduk saat digiring polisi. Tersangka harus meringkuk di tahanan lantaran tega menghabisi nyawa saudara kembarnya, Sri Harmudin, hanya gara-gara baju lebaran. Peristiwa berawal saat istri tersangka memberikan baju lebaran dari orang tuanya kepada Sri Harmudin. Namun diduga tak terima jika sang kakak ipar yang menyerahkan baju tersebut dan bukan orang tuanya, korban kemudian membanting gelas dan piring. Istri tersangka sempat menenangkan korban, namun korban justru marah-marah sambil memegang sebilah golok. Korban juga mencekik istri tersangka dan anaknya. Tersangka yang baru pulang kerja dan melihat kejadian naik pitam. Seketika ia terlibat perkelahian dengan korban dengan mengambil senjata tajam dan menganiaya korban hingga terluka di bagian leher lalu kabur. Baju baru untuk dipakai lebaran justru disalahpahami oleh si korban, Sri Harmadi, bahwa dia memang sehari-hari memang orangnya agak temperamen gitu, sehingga orang tuanya tidak mau langsung memberikan baju lebaran itu sehingga melalui menantunya ya. Polisi telah mengamankan barang bukti senjata tajam jenis golok, baju korban dan tersangka, serta karpet yang terdapat bercak darah korban. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama menuju Jakarta mulai terpantau ramai. Ada 2.000 kendaraan menuju Jakarta yang melintas di gerbang tol Cikatapa. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Aulina Iyasya di tol Cikatapa, Purwakarta. Aulina, bagaimana arus balik di sana, Aulina?
Ya, halo selamat siang pemirsa dan juga Desvita. Untuk arus balik di sekitar gerbang tol Cikatama sampai siang hari ini saya mengabarkan untuk Anda masih terpantau ramai lancar, di mana baik itu kendaraan yang mengarah Jakarta maupun yang mengarah ke arah Trans Jawa. Dan jika kita berbicara data untuk pagi hingga siang hari ini ada sekitar 2.000 kendaraan yang keluar dari arah tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta. Namun jika kita gabung dengan data tadi malam, sudah ada sekitar 30.000 lebih kendaraan yang keluar menuju arah Jakarta. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menuju arah puncak arus mudik ini sudah semakin dekat, di mana jika dihitung dari H-7 sampai dengan H+1 Lebaran, untuk kendaraan yang memasuki Jakarta itu rata-rata biasanya di angka 10.000 hingga 15.000 kendaraan saja. Namun di H+3 Lebaran ini sudah ada sekitar 30.000 lebih kendaraan dan dipastikan akan terus meningkat. Untuk arah menuju Trans Jawa sendiri masih dalam volume yang seimbang, yakni belum mengalami kenaikan ataupun penurunan, yakni masih di sekitar 50.000 volume kendaraan yang menuju ke arah Trans Jawa maupun arah Kalihurip atau Cipularang, Bandung, Jawa Barat. Untuk mengenai data arus mudik 2024 tahun ini ada sekitar 1.056.000 pemudik yang telah memasuki gerbang tol, terbagi menjadi 4 gerbang tol, yakni gerbang tol Cikampek Utama, Cikupa mengarah ke arah Merak, dan juga gerbang tol Ciawi yang mengarah ke Puncak, dan juga gerbang tol Kalihurip. Untuk gerbang tol Cikampek Utama ini ada sekitar 900.000 lebih kendaraan yang sudah menuju arah Trans Jawa maupun menuju arah Kalihurip. Untuk tol Cikupa ada sekitar 367.000 kendaraan yang sudah memasuki gerbang tol. Ini terhitung dari H-7 sampai dengan H+1 Lebaran. Untuk arah tol Ciawi ada sekitar 298.000 kendaraan yang sudah memasuki gerbang tol. Dan diperkirakan untuk arus balik ini akan jauh lebih besar, di mana arus mudik ada di angka 1,56 juta. Diperkirakan untuk arus balik akan ada di angka 1,80 juta pemudik yang akan kembali. Untuk mengenai sistem sendiri, yakni akan ada kontraflow, one way dan juga kontraflow dan juga sistem lainnya. Namun yang akan diberlakukan ini adalah kontraflow dari mulai KM 36 sampai dengan 72. Dan untuk himbauan dari saya, Anda harus tetap berhati-hati dan selalu menjaga stamina untuk berkendara. Kembali ke Desvita. Baik, terima kasih Aulina Iyasha yang melaporkan langsung dari kawasan tol Cikatama, Purwakarta, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, antrean kendaraan mulai terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Prediksi puncak arus balik diperkirakan terjadi pada Minggu dan Senin mendatang. Dan berikut laporan Muharlin dan juru kamera Rama Romadona dari Bakauheni, Lampung. 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, kondisi serta situasi di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah mulai ramai. Terlihat adanya kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, dan juga bus-bus pengangkut penumpang yang hendak melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pulau Jawa. Bertepatan dengan hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk prediksi yang dikatakan oleh PT ASDP Pelabuhan Bakauheni Lampung yang memperkirakan lonjakan atau puncak dari arus mudik akan terjadi pada hari Minggu dan juga hari Senin yang bertepatan dengan berakhirnya masa libur cuti bersama. Juga telah disiapkan sejumlah antisipasi oleh PT ASDP yang diantaranya menyiapkan sejumlah kantong-kantong parkir di sepanjang area pelabuhan dan juga melakukan beberapa sistem, diantaranya yaitu melakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system guna memecah antrian di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kami juga menghimbau bagi para pemudik yang akan melakukan penyeberangan untuk mempersiapkan tiket, yang dimana tiket harus dipesan terlebih dahulu, itu guna menghindari penumpukan kendaraan dan juga mencegah adanya kepadatan di Pelabuhan Merak, Banten, di mana tiket bisa didapatkan atau bisa dibeli secara online melalui aplikasi Verizi. Dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, Muharlin, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pasca longsor di kilometer 64 tol Bogor Ciawi Sukabumi Bocimi, ruas Cigombong Cibadak kembali dibuka. Namun operasian hanya untuk 1 lajur. Tol Bogor Ciawi Sukabumi Bocimi kembali difungsikan pasca longsor di kilometer 64 arah Sukabumi. Karena tol Bocimi dibuka hanya 1 lajur, tarif jalan tol seksi Cigombong Parung Kuda digratiskan. Untuk memastikan agar jalan tol ini berfungsi dengan baik, pihak Kementerian PUPR dan PT Trans Jabartol akan bersiaga di lapangan setiap hari. Sementara perbaikan secara temporer dilakukan demi kelancaran arus balik. Nantinya setelah libur bersama Lebaran akan dilakukan perbaikan secara permanen.
bisa dilintasi, namun satu jalur ya. Jadi kendaraan yang kemarin masyarakat keluar di Cigombong sekarang bisa dilintasi normal dengan catatan satu jalur. Selama arus balik Lebaran, jalan tol ini akan diberlakukan dengan sistem buka tutup untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di ruas jalan arteri Sukabumi Bogor. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Ancol menjadi destinasi favorit keluarga mengisi waktu liburan. Pengunjung bisa bermain pasir, berenang di laut, dan menikmati suasana pantai. Pemirsa, mengisi libur Lebaran dimanfaatkan warga Jakarta untuk berlibur di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Nah, biar nggak masuk angin dan bebas nggak enak badan, barang apa saja sih yang dibawa para pengunjung? Yuk kita cari tahu. Halo Mas, Mbak, lagi berlibur ya? Iya Kak. Aku mau tanya-tanya dikit boleh ya? Boleh. Mas, ada nggak nih barang bawaan khusus yang dibawa biar nggak masuk angin dan bebas nggak enak badan selama liburan? Wah, saya kalau lagi liburan begini wajib bawa ini nih. Bejo jahe merah karena efektif atasi masuk angin dan bebas nggak enak badan. Wah, karena Masnya bawa bejo jahe merah, aku ada hadiah spesial nih, rezeki mudik bejo. Mau diterima ya? Iya. Dan ada tambahannya loh, nih. Wah, benar-benar rezeki banget. Terima kasih bejo jahe merah. Bejo jahe merah, ambiar agine. Pemirsa, mohon berhati-hati selama berlibur bersama dengan keluarga. Dan jangan lupa selalu sedia dan minum bejo jahe merah. Biar nggak masuk angin dan bebas nggak enak badan. Saya Priscilla Justian, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 jasad korban kecelakaan maut bus Rosalia Indah di Tol Batang, Jawa Tengah sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Salah satu korban sangat berduka, harus kehilangan buah hatinya yang terlepas dari pangkuan saat kejadian. Petugas selesai mengidentifikasi 7 jasad korban kecelakaan maut bis Rosalia Indah di jalur tol kilometer 370200 Gringsing, Batang. Korban sendiri terdiri dari 3 orang laki-laki dewasa, 2 orang perempuan dewasa, dan 2 orang perempuan balita. Ketiga korban laki-laki diketahui bernama Sumarno, warga Wonogiri, yang merupakan kondektur bis, tewas karena terjepit. Kemudian korban Maksun, warga Bekasi, dan Aris Rizky, warga Bekasi Timur. Sementara 4 korban perempuan yakni Masirin dan Titi merupakan warga Bekasi. Korban balita adalah Zea Salsabila 1 tahun, warga Nganjuk, serta Sivana 3 tahun, warga Cikarang Barat. Seluruh ambulan pembawa jasad korban pun dikawal untuk mempercepat perjalanan ke rumah duka. Para korban ini kita perdalam sementara dengan keterangan korban yang ada di sini, dicocokkan data juga dengan manifest ya. Namun demikian untuk keluarga korban belum semuanya memang sampai. Kecelakaan maut juga meninggalkan duka mendalam bagi Indah Sulastri 37 tahun yang merelakan anaknya Sivana Arashid 5 tahun menjadi korban tewas lantaran terlepas dari pangkuannya. Anak saya yang Umur berapa, Bu? Umur berapa? posisi anak saya di pangku, suami saya sama-sama tidur kata dokter. Orang saya jam 6 kan masih balas WA kan teman pada nanya. Tahunya kejadian hampir setengah. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut ini dengan meminta keterangan dari sopir bis. Dari Batang, Jawa Tengah, Suyono Soekarno, iNews melaporkan. Antisipasi kemacetan akibat mobil mogok, disiagakan petugas ganjal ban mobil di jalur menanjak kawasan wisata Solo Selo Borobudur. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, warga membuat relawan dorong motor di tanjakan Celongop. Petugas di tikungan Irung Petruk segera mengganjal ban minibus yang mogok saat melintas di tanjakan curam Desa Genting Cepogo, Boyolali. Tak hanya mengganjal, petugas pun membantu mendorong kendaraan untuk bisa melintasi tanjakan dan tikungan tajam. Sejak awal arus mudik, Polres Boyolali menyiagakan petugas di lokasi ini karena banyaknya pemudik dan wisatawan yang tidak mengenal kondisi jalan. Petugas mengimbau pengguna jalan berhati-hati dan mengecek kendaraan sebelum digunakan untuk bepergian.
menghimbau kepada pemudik yang mengarah ke jalur Selo Cepogo, karena jalur di sini jalur berkelok dan kemudian cukup naik. Kami menghimbau pengguna jalan selalu mentaati peraturan di jalan raya, kemudian sebelum berangkat cek kondisi kendaraan dulu, terutama rem. Sementara di Tanjakan Celongop, Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta, sejumlah warga menjadi relawan di tanjakan sepanjang lebih dari 2 km. Relawan ini siaga karena banyak pengendara yang kecelakaan akibat tak kuat menanjak. Rencananya, mereka akan siaga mulai dari H-3 Lebaran sampai H+3 Lebaran. Dari Boyolali, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sedan mewah terguling di Jalan Raya Kota Makassar setelah menabrak mobil dan pohon. Pria pengemudi sedan yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit. Mobil sedan mewah ini terguling di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Warga sekitar pun geger karena mobil sempat mengeluarkan asap. Beruntung, pria pengemudi mobil mewah segera dievakuasi warga sekitar. Kejadian bermula dari pria pengemudi mobil sedan mewah tancap gas hingga menabrak sebuah minibus di depannya. Karena hilang kendali, mobil kemudian menghantam sebuah pohon di tepi jalan dan akhirnya terguling di tengah jalan raya. Pengemudi mobil yang sempat pingsan terluka di bagian wajah. Laki-laki, ada anak mahasiswa. Mahasiswa ya? Oke, itu dia sekarang dibawa kemana? Sekarang ada di rumah sakit. Rumah sakit ya? Jadi tadi yang rusak apa-apa ini Pak? Yang rusak mobil yang Mercy sama ada Yaris di sana. Oh. Yang parah yang Akibat kejadian ini mobil sedan mewah rusak parah, sementara minibus yang ditabrak juga rusak. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Makassar dengan memeriksa pengemudi mobil dan sejumlah saksi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pasien dan keluarganya panik berhamburan ke halaman parkir saat terjadi kebakaran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yusuf SK Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Sejumlah pasien kondisi kritis pun kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kebakaran melanda Rumah Sakit Umum Dr. Yusuf SK Tarakan, Kalimantan Utara dini hari tadi. Akibatnya pasien dan keluarganya yang sedang berada di dalam ruangan langsung keluar dan mencari tempat yang aman di halaman parkir rumah sakit. Seluruh pasien termasuk bayi berada di halaman depan rumah sakit sambil menunggu petugas pemadam kebakaran mengatasi situasi. Kebakaran yang terjadi pada pukul 1 dini hari ini diduga berasal dari lantai 4 sehingga api tidak terlihat dari luar. Panik ya, kalau kasur ditangkap baru aku tahu kalau ada ini, ada kebakaran kan. Kira-kira berapa menit yang lalu Pak? Sekitar 20 menit yang lalu lah. 20 menitan ya? Beberapa pasien kondisi kritis dipindahkan ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk perawatan lebih lanjut. Puluhan petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi keadaan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari rumah sakit terkait kebakaran ini. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Libur Lebaran hari ketiga dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke sejumlah tempat wisata termasuk Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Pengunjung antusias menonton atraksi hewan, salah satunya gajah dan jerapah. Masa liburan Lebaran menjadi salah satu waktu yang tepat untuk dihabiskan bersama keluarga. Dan di tempat saya berada, yaitu Kebun Binatang Ragunan, masih menjadi salah satu tempat favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan masa libur Lebaran. Pihak pengelola Kebun Binatang Ragunan mengestimasi hingga pukul 9 pagi ada sekitar 10.000 pengunjung yang sudah masuk dan angka ini masih terus berkembang. Kemarin diestimasi total sekitar 69.000 datang berkunjung di Kebun Binatang Ragunan ini. Dan hingga nantinya 21 April yang diestimasi merupakan akhir dari masa libur Lebaran, total Kebun Binatang Ragunan menargetkan sekitar 800.000 pengunjung yang akan datang. Adapun menurut wawancara kami dengan pengunjung, memang Kebun Binatang Ragunan ini menjadi salah satu tempat pilihan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah lokasinya yang strategis, harga tiket yang terjangkau, dan juga tempatnya yang nyaman dan juga atraksi yang banyak. Dari Jakarta, Elsya Kesi, Jami Jesin, iNews melaporkan.
Seekor anak gajah Sumatera lahir di Pusat Konservasi Gajah Sembanga, Kabupaten Bengkalis, Riau. Bayi gajah ini hasil perkawinan induk gajah korban jerat pemburu liar. Seekor gajah korban jerat pemburu liar melahirkan anak pertamanya 2 hari jelang Lebaran kemarin di Pusat Konservasi Gajah Sembanga, Kecamatan Batin Salopan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Gajah Sumatera berusia 20 tahun ini diberi nama Fuja, terkena jerat pemburu liar dan diselamatkan petugas PKSD Riau pada tahun 2008 lalu dari Kabupaten Kampar, Riau. Selama masa pemulihan, gajah Fuja dirawat di Pusat Konservasi Gajah Sembanga. Sementara itu, hasil breeding dengan gajah jantan latih bernama Sarma, gajah Fuja berhasil melahirkan seekor anak gajah berjenis kelamin betina dengan berat 75 kg. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau, ibu dan bayi gajah dinyatakan dalam kondisi sehat. Telah melahirkan anak pertama, kedua gajah ini induk dan anaknya telah diperiksa oleh dokter. Sebelumnya terdapat 5 ekor gajah binaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau di lokasi Pusat Konservasi Gajah Sembanga. Kehadiran bayi gajah ini menambah populasi gajah Sumatera dan juga menjadi harapan baru agar mamalia dilindungi tersebut tidak punah. Dari Bengkalis, Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan.